Hai semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita pendek. Simak video berikut ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu siswa dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Cerpen. Sesuai namanya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Lalu apa itu cerpen? Terdapat beberapa definisi cerita pendek menurut beberapa ahli. Dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro, dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita fiksi yang kurang dari 10.000 kata dan memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik. Ciri-ciri cerpen. Pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. 2. Habis dibaca sekali duduk. Lalu dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Terakhir, pewatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Teks cerpen memuat unsur-unsur yang membangun sebuah cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam cerita. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Jika salah satu unsur ini hilang, maka karya sastra tersebut tidak dapat dikatakan cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, amanat, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan sudut pandang. Pertama, tema. Tema adalah dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Contoh tema yang diangkat yaitu tema tentang cinta, yakni cinta terhadap Tuhan, tanah air, orang tua, ataupun kekasih. Lalu tema tentang kesetiakawanan dan keadilan. 2. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Pesan moral dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh terdiri dari pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter baik. Lalu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter jahat. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang memiliki sikap dan karakter penengah dari protagonis dan antagonis. Terakhir ada tokoh figuran, yaitu tokoh pendukung atau pembantu dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menyajikan watak tokoh dalam cerita, yakni dengan cara analitik, yaitu
pengarang menggambarkan watak tokohnya secara langsung atau dengan cara dramatik, yaitu pengarang menggambarkan watak tokoh secara tersirat yang disampaikan melalui tingkah laku tokoh dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu pertama alur maju, yakni peristiwa diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Kedua, alur mundur, yaitu peristiwa dimulai dari akhir cerita lalu kembali ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Ketiga, alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Kelima, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu pertama, latar tempat yang berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa. Kedua, latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa. Ketiga, latar suasana berhubungan dengan kondisi sekitar dalam peristiwa. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 4, yaitu pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. 4. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Mari kita bahas satu persatu mengenai sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama umumnya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang cerita seolah-olah terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama dalam cerita. Contoh, pagi hari aku bangun dari tidur panjang yang sudah melelapkanku. Aku kemudian bergegas untuk pergi ke kamar mandi sebelum berangkat sekolah. 2. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Namun, pengarang bercerita, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Contoh, aku bangga melihat Putri teman baikku. Dia sangatlah cerdas di dalam berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dapat dijadikan sebagai titik berat cerita. Contoh, sudah 6 bulan Joko terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalan karir yang ia tekuni. Dia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang mempunyai watak keras. Keduanya sempat bersitegang sampai akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. 4. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, hal tersebut sangat terbatas hanya pada satu tokoh saja. Contoh, datang seorang siswa baru yang berpakaian keren ke dalam kelas. Wajahnya yang juga tampan membuat semua siswi di kelas itu terdiam. Tiba-tiba siswa baru itu tersenyum dan membuat seluruh siswi di kelas menjerit histeris karena tidakkah bahwa senyum siswa baru tersebut sangat mempesona. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar cerita. Adapun unsur ekstrinsik dalam cerita yaitu pertama bahasa, 2 latar belakang pengarang, 3 nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra.
Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra tentu saja dipengaruhi oleh bahasa pengarang. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Pertama, ada nilai moral yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu baik dan buruk. Contoh nilai moral yaitu jujur, sabar, dan ikhlas. Kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, saling menghormati pendapat orang lain, saling menghargai, tenggang rasa, dan saling memberi. 3. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, adat istiadat perkawinan atau kematian, upacara adat, dan lain sebagainya. 4. Nilai religi, yaitu nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh, cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. 5. Nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Adapun langkah-langkah menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek yaitu: pertama, membaca teks cerita pendek dengan seksama. 2. Menemukan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek yang telah dibaca. 3. Menunjukkan bagian teks cerpen yang membuktikan unsur-unsur cerita pendek. Bacalah kutipan teks cerita pendek berikut dengan seksama. Berikut adalah unsur pembangun teks cerita pendek yang telah ditentukan. Adapun simpulan unsur teks cerita pendek beserta bukti pendukungnya yaitu sebagai berikut. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.